Di episode sebelumnya, telah diceritakan bahwa Han Li telah berhasil menerobos ranah kultivasi lanjutan. Han Li juga sudah semakin kuat berkat formasi 5 elemen terbalik yang ia dapatkan dari seorang penyihir muda paling bergengsi dari sekte Tianxing. Namun sayangnya, dalam pertempuran sebelumnya, Paman Wu, orang yang sangat baik pada Han Li, ternyata harus mati di saat ia berusaha mengungkap pengkhianatan senior Ye yang diam-diam merupakan mata-mata dari sekte aliran iblis. So, penasaran dengan alur ceritanya? Ini dia recap series A Record of a Mortal Journey to Immortality Part 7. Di suatu malam yang begitu indah sebelum konferensi tanah terlarang di sekte Gunung Lingsau, terlihat Song Wu yang sedang bersenang-senang bersama dua rekannya yang adalah penyusup di konferensi tanah terlarang. Gak lama setelahnya, datanglah seorang kultivator dari sekte aliran iblis bernama Wang Chan. Di malam itu, saat keduanya itu bertemu, Wang Chan pun menyuruh Song Wu untuk membunuh semua murid 7 akademi kultivasi yang turut serta dalam konferensi tanah terlarang. Jadi guys, dua kultivator penyusup dalam konferensi itu adalah suruhan orang ini. Dan terungkapnya seniornya sebagai mata-mata juga karena bekerja sama dengan orang ini. Semuanya itu dilakukan dengan satu tujuan, yaitu untuk mengetahui kelemahan setiap akademi dan menguasainya. By the way, Wang Chen ini merupakan musuh lama 7 akademi yang kini telah bangkit kembali. Setelah itu, scene berpindah ke 1 tahun setelah konferensi tanah terlarang. Di malam itu, di kediaman Han Li, terlihat Han Li yang begitu giat belajar. Di lain tempat, terlihat seorang kultivator wanita bernama Yan yang udah tertidur begitu lama dan dikhawatirkan takkan pernah bangun kembali. Melihat itu, tetua Yan Liu dan Yan Li terlibat sebuah perbincangan serius perihal obat yang dibutuhkan Yan Sebenarnya obat itu ada di sekte Yan Yua, namun karena banteng keluarga Yan gak begitu akrab dengan sekte Yan Yua, mereka pun canggung dan gak mau. Akhirnya, sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan Yan Liu pun menyarankan kepada tetua Yan untuk mengizinkan salah seorang kultivator yang sengaja datang ke sini dan mengaku bisa menyembuhkan Yan Jadi guys, awalnya semua orang di benteng keluarga Yan itu nggak tahu kalau Wang Chan ini berasal dari sekte aliran iblis. Cuma dengan ngomong ia bisa menyembuhkan Yan tetua Yan pun menjadi tertarik. Setelah diizinkan, Wang Chan pun mulai mengeluarkan metode rahasianya untuk menyembuhkan Yan Keesokan harinya, Han Li pun pergi ke kediamannya Master Li, dan di sana terlihat Master Li yang tengah berdiskusi dengan senior Hong Fu perihal konferensi pencarian harta karun yang diadakan oleh benteng keluarga Yan. Setelah selesai, Master Li pun mengatakan Han Li akan menjadi perwakilan Akademi Lembah Wang Fei bersama Dong Xuan dalam konferensi itu. Mendengar itu, Han Li pun setuju dan Master Li juga memberikan sebuah surat yang menegaskan bahwa Han Li harus menjaga Dong Xuan apapun yang akan terjadi. Setelah itu, sebagai bekal dari Master Li, Han Li pun diminta untuk memilih salah satu buku yang berisikan satu artefak langka tahap pembangunan fondasi. Dan dengan begitu teliti, Han Li pun memilih salah satu buku perak yang berjudul Teknik Pedang King Yuan. Yap, buku ini sama persis seperti buku emas pedang King Yuan milik Feng Yu sebelumnya. Di saat Han Li pulang, ia pun berusaha mempelajari semua teknik di dalam buku itu. Namun ketika buku emas dan buku perak itu diletakkan berdampingan, ternyata buku itu justru menyatu menjadi satu dan kemudian menjadi buku baru yang berjudul Teknik Keseluruhan Pedang King Yuan.
Nggak cuma itu aja nih guys, setelah buku itu menyatu, Han Li juga mendapatkan artefak yang ditunggu-tunggu, yakni pedang King Yuan. Keesokan harinya, di benteng keluarga Yan, Liu yang diutus tetua Yan untuk menemui Wang Chan menitipkan sebuah pesan pada Yan Li bahwa bila dalam waktu 3 jam ia tak kunjung pulang, maka Wang Chan itu adalah orang yang jahat. 我明日要去会会那个人，我若是过时3刻还不回来， Setelah itu, ia pun pergi menuju danau di dekat Akademi Lembah Wang Fei. By the way, Liu ini akan mengakhiri urusan antara benteng keluarga Yan dengan Wang Chan karena Wang Chan udah menyembuhkan Yan tapi nggak bisa, dan benteng keluarga Yan itu udah nggak percaya lagi sama si Wang Chan ini. Namun sayangnya, Wang Chan ternyata mempunyai konspirasi lain. Ia kemudian mengaktifkan arai roh hantunya dan kemudian mereka pun bertarung di dalam arai roh hantu itu. Di malam harinya, Wang Chan pun kembali ke benteng keluarga Yan. Tetua Yan yang telah mendapat laporan dari Yan Li, ia pun udah tahu identitas asli Wang Chan dan kematian Liu hari ini. Di saat semuanya telah terbongkar, Wang Chan pun mengatakan semua tujuannya. Jadi guys, ayahnya Wang Chan ini begitu ingin mengembalikan benteng keluarga Yan menjadi bagian dari sekte aliran iblis. Karena dulu benteng keluarga Yan itu merupakan bagian dari 7 sekte aliran iblis yang menjadi musuh 7 akademi kultivasi. Namun karena kekalahan perang dulu, maka benteng keluarga Yan diambil oleh 7 akademi kultivasi. Setelah itu, Wang Chan pun menegaskan ia pasti akan menyembuhkan Yan dan mereka berdua akan melakukan kultivasi ganda untuk menerobos ranah Yuan Ying. Bila hal itu telah terjadi, maka benteng keluarga Yan akan lebih kuat dari 7 akademi kultivasi. Jadi intinya itu benteng keluarga Yan akan diperkuat dan mereka akan membalaskan dendam atas kekalahan mereka 300 tahun yang lalu. So, itulah recap series A Record of Immortal Journey to Immortality Part 7. Terima kasih sudah nonton dan see you di next video.